Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, materi tematik kelas 4 tema 1 subtema 3 muatan IPA. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.6 dan KD 4.6. Kita tentu ingat salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras seperti kaca, logam, tembok, dan juga dinding gua. Karena benda-benda tersebut termasuk benda yang keras. Macam-macam bunyi pantul ada 3. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, kedua gaung atau kerdam, ketiga gema. Kita lihat satu persatu. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli biasanya terjadi di ruang sempit. Suara terdengar lebih nyaring dan bidang pantulnya sangat dekat. Contohnya di terowongan, di kamar mandi, itu suara terdengar lebih keras. Kemudian gaung atau kerdam, ini bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga tidak terdengar jelas. Ini cenderung merugikan karena bunyi asli belum selesai terucapkan sudah disusul oleh bunyi pantul. Gaung atau kerdam dapat terjadi di dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam bunyinya. Kemudian gema. Bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli. Dinding pantulnya biasanya mempunyai jarak yang jauh. Ini contohnya dapat terjadi di lembah, gunung. Nah, lihat perbedaannya di gambar ini antara gaung dan gema. Gaung bunyi tidak terdengar jelas, sedangkan gema bunyi terdengar jelas setelah bunyi asli. Contohnya ini halo, halo. Manfaat bunyi pantul. Yang pertama dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi kedalaman laut itu dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor yang berada di bawah kapal. Ini disebut juga dengan istilah sonar atau sound navigation and ringing. Manfaat bunyi pantul yang kedua itu bisa untuk mengetahui kedudukan benda di laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut itu dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam atau mungkin kelompok ikan. Nah, kira-kira seperti ini. Pertama, melepaskan bunyi ultrasonik, kemudian kembali lagi ditangkap oleh alat detektor yang berada di bawah kapal, nanti bisa mendeteksi ada benda apa, ada hewan atau mungkin kapal selam atau apa yang di dasar laut. Manfaat bunyi pantul yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan logam. Jadi pemantulan bunyi ultrasonik dapat digunakan untuk menemukan keretakan logam yang tersembunyi. Misalnya pada bagian dinding pesawat terbang, untuk menghindari hal-hal yang berbahaya saat penerbangan itu bisa dicek jika ada keretakan menggunakan alat khusus. Jadi manfaat bunyi pantul yang keempat yaitu untuk mendeteksi janin yang ada di rahim. Pemantulan bunyi ini dapat digunakan untuk mengamati janin yang ada di dalam kandungan. Ini biasanya dikenal dengan ultrasonografi atau USG. Jadi dengan alat tersebut dokter bisa mengetahui keadaan janin yang ada di rahim. Ternyata yang memanfaatkan bunyi pantul tidak hanya manusia tetapi juga hewan. Hewan yang memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi di sini dicontohkan ada kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dapat memanfaatkan pemantulan bunyi ultrasonik untuk menghindari dinding penghalang pada saat terbang di malam hari. Juga dapat mengetahui mangsa yang akan dimakannya itu lokasinya di mana. Kemudian lumba-lumba menggunakan gelombang ultrasonik untuk berkomunikasi dan untuk mengetahui lokasi atau jarak suatu benda. Kira-kira seperti ini gambarannya.
Sifat bunyi yang lain yaitu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak seperti karpet, karet, busa, goni, kertas, kain, dan juga wol. Ruangan besar seperti aula, bioskop, studio musik itu biasanya pada permukaan dinding maupun lantainya dilapisi karpet atau bahan lunak lainnya. Itu tujuannya sebagai peredam bunyi. Hal ini supaya tidak terjadi gaung sehingga bunyi dapat terdengar jelas di dalam ruangan serta tidak terdengar bising dari luar. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat rambat bunyinya. Kemudian cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh kepadatan zat perantaranya. Jadi bunyi lebih cepat merambat pada zat yang lebih padat. Perbandingannya, urutan cepat rambat bunyi ketika melalui medium perantara benda padat, benda cair, dan benda gas itu seperti ini. Jadi yang lebih cepat itu melalui benda padat, kemudian benda cair, baru dengan benda gas. Jenis bunyi ada 4, yaitu nada, desah, dentum, dan timbre atau warna bunyi. Kita bahas satu persatu. Nada merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi teratur, contohnya adalah musik. Kemudian desah itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur, contohnya desah itu adalah bunyi yang ada di keramaian seperti pasar, terminal, seperti itu. Suara terdengar bising, kita berusaha konsentrasi mendengarkan bunyi di keramaian itu kan kita tidak bisa. Itu contoh dari desah ya. Kemudian dentum itu adalah bunyi keras yang masih dapat didengar oleh telinga manusia dan itu terdengar mendadak. Contohnya itu bunyi senapan, bom, petasan, petir. Kemudian timbre atau warna bunyi, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengar berbeda. Contoh timbre ini adalah bunyi piano dan bunyi gitar itu berbeda. Padahal bergetar dengan frekuensi yang sama, tapi kita terdengarnya itu berbeda. Selanjutnya resonansi bunyi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Resonansi ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan karena suara yang dihasilkan itu semakin nyaring. Misalnya pada alat musik gitar, gamelan, seruling. Itu ketika senar gitar dipetik, itu kan udara yang ada di rongga gitar itu ikut bergetar. Nah, itu menghasilkan suara yang semakin nyaring. Sedangkan resonansi yang merugikan itu misalnya resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang. Itu saat ada deru pesawat terbang itu kan membuat kaca-kaca ikut bergetar kemudian pecah. Nah, itu resonansi yang merugikan. Terima kasih. Sampai di sini materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.